Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebagai ketua kelompok 3 kewarganegaraan ingin menjelaskan materi dari kami, yaitu identitas dan integrasi nasional di era cyber. Memahami hakikat identitas nasional, definisi, jati diri, kepribadian, dan manifestasi nilai budaya yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Dimensi fundamental, Pancasila sebagai falsafah, ideologi, dan etika berbangsa. Fungsi utama untuk mempersatukan bangsa menjadi landasan pencapaian cita-cita negara dan mempertahankan eksistensi kedaulatan di kancah global. Identitas instrumental bangsa Indonesia. Yang pertama, sebelumnya ini sebenarnya identitas suatu bangsa itu ada banyak. Ada identitas konstitusional, ada identitas simbolik, tapi di sini bakal pada fokusnya di identitas instrumental. Untuk bangsa Indonesia sendiri, benderanya kita bendera merah putih ya. Merah itu melambangkan keberanian, putih itu melambangkan kesucian. Yang kedua itu ada bahasa Indonesia sebagai nomor satu keragaman dialek. Jadi kita tahu bangsa Indonesia ini punya banyak sekali suku, beragam, jadi bahasanya juga macam-macam. Jadi kita butuh suatu bahasa kesatuan yang membuat kita bisa saling memahami satu sama lain. Yang ketiga itu ada lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan dari negara kita. Harapannya ke depan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar kata-kata yang ada di bawah burung Garuda, melainkan mimpi atau visi dari bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat adalah kebangsaan Indonesia Raya, di mana setiap warga negara itu wajib memelihara dan menjaga kehormatannya. Next, integrasi nasional atau menyatukan pluralitas. Pluralitas itu perbedaan. Jadi definisinya adalah proses mengkoordinasikan dan menyatukan berbagai kelompok budaya, suku, dan agama ke dalam satu kesatuan wilayah dan identitas nasional. Tantangan geografis, negara kepulauan memerlukan infrastruktur penghubung yang inklusif dengan tujuan untuk menghindari disintegrasi sosial dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi integrasi nasional ini adalah suatu proses penyatuan yang dimana kita itu berupaya untuk menyatukan berbagai macam suku, agama. Kita tahu sendiri kan di Indonesia ini kan ada berbagai macam suku, budaya, agama, dan dibutuhkan suatu kesatuan. Itulah yang disebut dengan integrasi tadi. Indonesia ini kan negara kepulauan, otomatis kan kita punya tantangan untuk menyatukan orang-orang ini kan. Apalagi kalau misalnya infrastrukturnya tidak memadai, banyak daerah-daerah tertinggal. Jadi tujuan dari integrasi ini untuk menghindari disintegrasi, perpecahan. Kenapa kita bersatu? Karena kita berbeda. Next, spektrum ancaman disintegrasi masa kini. Ancaman internal, fanatisme sempit, separatisme, ketidakadilan ekonomi, dan pudarnya toleransi beragama. Ancaman eksternal atau dari luar, infiltrasi ideologi transnasional, hegemoni ekonomi asing dan budaya globalistik, bentuk asimetris, perang proksi, terorisme, dan serangan cyber yang merongrong pertahanan dan militer. Fanatisme itu sendiri adalah suatu paham yang dimana paham atau gerakan yang dimana orang dengan fanatik ini biasanya dia sangat sulit sekali menerima pandangan atau pendapat dari orang lain. Jadi ini bisa mengancam kesatuan suatu bangsa. Yang kedua itu ada separatisme. Separatisme adalah suatu paham, gerakan, atau tindakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk pendidikan kewarganegaraan untuk mahasiswa tinggi. Kewajiban konstitusional, bela negara di ranah profesi masing-masing. Transisi makna bela negara masa kini tidak selalu identik dengan militerisme atau angkat senjata. Jadi bela negara itu banyak metodenya, nggak harus angkat senjata. Apalagi di era modern sekarang kan. Jadi ada relevansi profesi, ciptakan ekosistem teknologi yang mengutamakan privasi warga negara,
mencegah manipulasi data, dan mendesain infrastruktur pemerintahan yang tangguh. Itu saja pemaparan singkat dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Hanif. Sudah? Ya, terima kasih sebelumnya kepada saudara Kapi sudah menjelaskan dari awal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif. Saya akan meneruskan presentasi dari saudara Kapi, yaitu tentang 4 pilar literasi digital Kominfo. Yang pertama ada digital skills, kecakapan teknis personal teknologi. Yang kedua digital ethics, kesantunan, moral dan menghindari ujaran kebencian atau hate speech. Yang ketiga digital culture, menginternalisasi Pancasila dalam interaksi di dunia maya. Dan yang keempat, digital safety, kewaspadaan terhadap kejahatan cyber dan proteksi data pribadi. Jadi ini adalah pilar literasi untuk kita sebagai manusia, sebagai integritas nasional, untuk mengedepankan ataupun untuk mengencangkan dan untuk menerapkan bagaimana kita berbudaya ataupun berkomunikasi di dunia maya. Memang banyak sekali kecaman atau banyak sekali hal-hal positif dan negatif di dunia maya. Sebaiknya kita sebagai manusia untuk menjadi hal-hal positif tersebut. Terus evolusi administrasi identitas kependudukan digital atau IKD. Jadi transformasi migrasi IKTP fisik menjadi data elektronik berbasis aplikasi smartphone atau SIEK terpusat. Keunggulannya efisiensi layanan publik, transaksi paperless, verifikasi biometrik cepat, dan kode QR terenkripsi. Tantangannya kesadaran masyarakat yang masih fluktuatif serta ancaman laten terhadap kebocoran basis data pusat. Jadi ini adalah salah satu keunggulan dalam kemajuan teknologi sekarang, yaitu menerapkan identitas kependudukan secara digital. Jadi kita tidak hanya secara fisik, kita juga menerapkan secara non fisik, yaitu dengan digital tadi. Yaitu keunggulannya dapat efisiensi layanan publik, jadi tidak meminimalisirkan human error atau kesalahan dari manusia, dan juga transaksi paperless, yaitu meminimalisirkan penggunaan kertas. Jadi kita bisa menghemat kertas, bisa menghemat budget lebih baik lagi. Yaitu verifikasi biometrik cepat, karena kita tidak memerlukan waktu lama. Karena memang kalau misalnya kita menggunakan cara yang manual, itu menggunakan waktu yang lama dan sangat tidak efisien terhadap waktu dalam penggunaannya. Terus analisis kasus 1. Ini adalah kasus kami yang ingin kami bahas dalam presentasi kali ini, yaitu hoax pemecah persatuan bangsa. Konteksnya, produksi disinformasi massal pada momen sensitif, yaitu seperti pemilu atau pandemi COVID-19, yang memanfaatkan kelemahan literasi digital. Dampak destruktif, dampaknya menciptakan polarisasi masyarakat dalam ruang gemah atau echo chambers, yaitu seperti menciptakan ataupun menjadikan masyarakat itu terjebak dalam suatu argumentasi, tidak bisa mencari argumentasi yang lain, dan tidak punya keinginan untuk mencari literasi yang validasi atau yang valid. Yang kedua, meruntuhkan kepercayaan publik pada institusi negara, yaitu institutional distrust. Jadi parahnya hoax ini atau kejamnya hoax ini itu sangat besar sekali, ya, sangat merugikan sekali. Kalau misalnya orang sudah percaya kepada hoax-hoax yang sudah disebarkan, itu sangat-sangat negatif sekali. Ya, memang bisa ataupun sangat bisa untuk menentukan kepercayaan masyarakat karena sudah mendapatkan berita-berita hoax tersebut, yaitu seperti hoax tentang negara ataupun institusi yang menyebabkan mereka itu tidak percaya atau kurang percaya kepada institusi terkait seperti itu lagi. Lalu memicu konflik horizontal berbasis kebencian agama dan ras. Nah, ini sangat negatif sekali, ya, kalau misalnya sudah memacu kepada agama dan ras ini, apalagi memang dengan argumentatif yang tidak ada validasinya atau yang bisa dibilang hoax tadi. Ini sangat negatif sekali kalau misalnya terjadi pada lingkungan kita, yang memang ini sudah terjadi di dunia digital pada zaman COVID-19 kemarin, karena memang sangat-sangat merugikan
masyarakat itu sendiri. Jadi peran kita sebagai manusia, jangan terlalu percaya apa argumentasi dari orang-orang. Carilah pembuktian yang jelas, carilah validasi yang jelas sebelum kita mempercayai apa yang kita dapatkan atau apa yang kita terima. Sebelum kita menerima argumentasi dari orang, kita cari dulu. Kita cari dahulu sumber dari mana, kita validasi dulu data itu, baru kita bisa menerimanya. Yang terakhir, terus peran mahasiswa TI dalam pertahanan cyber proaktif, literasi dan advokasi, mengedukasi masyarakat menyaring informasi sebelum disebarluaskan. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, kita harus menyaring dulu, kita harus mencari dahulu, mencari tahu dahulu, kita harus memvalidasinya terlebih dahulu, baru kita menyebarluaskan, baru kita memahami materi tersebut ataupun data ataupun informasi tersebut. Kita harus mencari tahu dulu. Ingat, kita harus mencari tahu dulu, memvalidasi terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi tersebut. Yang kedua, desain sistem yang etis, menciptakan algoritma platform yang transparan untuk meredam distribusi hoax. Yang ketiga, penebalan keamanan cyber, menerapkan manajemen kerentuan tingkat lanjut untuk mengamankan platform layanan publik. Jadi kita bisa menerapkan keamanan cyber. Mungkin kita bisa menerapkan chatbot atau AI untuk mengurangi perkataan ataupun informasi hoax, yaitu dengan cara yang otomatis supaya lebih efisien. Misalnya ada orang yang di platform publik itu mengutarakan kata-kata kasar atau mengutarakan kata-kata hoax, itu bisa diminimalisirkan dengan keamanan cyber kita ini, dengan cara menerapkan AI untuk memfilter kata-kata yang akan tersampaikan ataupun informasi-informasi yang akan tersampaikan. Lanjut. Nah, ini adalah kesimpulan analisis diskusi kami. Yang pertama, identitas dan integrasi nasional. Prasyarat mutlak eksistensi negara merdeka yang kini bergeser menuju ruang cyber. Karena memang kemajuan sekarang sangat pesat, dan di dunia teknologi sekarang sudah sangat maju sekali. Jadi kita harus mempertimbangkan juga bagaimana dunia maya itu bekerja. Kita tidak hanya mencari tahu, tidak hanya mencari informasi di dunia fisik saja. Kita juga harus mencari tahu informasi di dunia maya, di dunia ranah. Itu sangat penting sekali. Kita harus mencari ataupun kita harus mengamankan dunia tersebut. Karena memang kita sekarang terbagi jadi dua dunia, pertama dunia fisik dan dunia maya. Jadi kita tidak harus anggap enteng lah. Kita tidak boleh anggap enteng tentang dunia tersebut. Karena memang dua dunia tersebut saling berkaitan. Yang kedua, simbol-simbol kenegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, wajib dihormati baik secara fisik maupun di dunia maya. Nah, seperti saya bilang tadi, kita tidak boleh menganggap remeh dunia maya ini, karena memang dunia maya ini sudah semakin besar, sudah semakin banyak. Kita bisa lihat dari semua orang, dari pelosok desa, dari anak kecil hingga anak dewasa, orang tua, kakek itu sudah menggunakan dunia maya, sudah menggunakan media sosial. Jadi kita harus sangat peka terhadap persebaran informasi yang akan bersebar luas seperti platform layanan publik. Kita harus memfilter hal-hal tersebut supaya tidak mengacaukan perkembangan dini pada anak-anak kecil ataupun pada generasi-generasi berikutnya. Yang ketiga, ancaman asimetris. Hoax dan kebocoran data berpotensi langsung meruntuhkan kohesi sosial masyarakat. Nah ini memang sangat besar sekali dampak dari hoax tersebut. Bisa menghancurkan, bisa meruntuhkan kohesi, kepercayaan, dan juga mungkin kepercayaan diri gara-gara hoax tersebut. Kita bisa hoax itu bisa membuat orang menjadi tidak percaya pada siapapun, mungkin pada dirinya sendiri, karena sudah menerima perkataan-perkataan yang tidak benar ataupun hoax tadi. Jadi kita sebagai manusia harus memfilter lagi apa yang kita mau ucapkan, apa yang kita mau dapatkan. Jadi input dan output itu harus kita filter terlebih dahulu. Yang terakhir, kompetensi teknologi yang selaras dengan moralitas kebangsaan adalah pilar bela negara kontemporer. Jadi kita harus membuat diri kita menjadi moralitas yang positif ataupun moralitas yang memiliki value yang besar. Kita jangan hanya mengikuti perkembangan saja. Kita harus ikut dalam hal tersebut. Bukan hanya untuk kalau misalnya perkembangan zaman kita cuma hanya ikut dari belakang. Kita juga ikut menciptakan. Kita juga ikut
melindungi dan juga ikut memfilterisasi berita-berita hoax ataupun ujaran-ujaran kebencian tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan kata ataupun salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.